Teman-teman bisa cek portofolio saya di Mavic Book, ada beberapa kali kita challenge dan semuanya pakai momentum candle. Win rate-nya di 80% ke atas. Teman-teman bisa cek sendiri. Di video kali ini kita bakalan bahas bagaimana sih sebenarnya momentum candle ini. Jadi kita bakalan bahas dari A sampai Z. Kalau memang teman-teman pengen belajar tentang momentum candle, saya saranin untuk stay. Kalau enggak, ya mungkin nggak cocok di trading karena nggak suka belajar orangnya. Kita masuk ke chapter yang pertama, apa itu momentum candle. Kita lihat trading dengan momentum candle, membaca bahasa pasar melalui candlestick. Nah, candlestick kalau teman-teman itu tahu kan seperti ini nih. Kecil. Ini sebenarnya pasar di sini divisualisasikan dengan candlestick. Maksudnya gimana? Contoh di sini itu adalah M15 atau candle 15 menit. M15 ini M-nya minut atau menit. Satu candle di sini mempresentasikan 15 menit. Contoh di sini open, kita tulis saja open. Kemudian dia turun, berarti di sini namanya low. Kemudian dia naik secara signifikan, berarti ini paling tinggi yaitu high. Di sini baru dia close. Makanya teman-teman biasanya kalau tahu namanya OHLC, open high low close, itu sebenarnya dari istilah dari candle di sini. Jadi 15 menit pertama itu open di harga sini. Contoh di harga 500. Kemudian turun jadi 400, kemudian naik signifikan 1200, kemudian close di 1000. Contoh. Nah, berarti ini presentasi dari candlenya. Dari candle ini kita bisa tahu market itu sebenarnya selanjutnya bakalan ada kenaikan atau penurunan. Nah, dari satu candle ini saya sudah testing bertahun-tahun, itu yang kita namakan momentum candle. Nah, apa momentum candle? Candlestick yang menunjukkan pergerakan harga yang kuat dan terarah dalam satu periode waktu tertentu. Lihat di sebelah sini itu ada strong momentum, yang sebelah kanan itu ada weak momentum. Atau strong momentum berarti di sini bodinya yang panjang, simple. Kayak weak momentum bodinya kecil. Yang teman-teman lihat di sebelah kiri itu bodinya kecil, ekornya panjang. Ini juga bisa kayak gini juga bisa, atau kebalikannya itu juga bisa. Yang penting bodinya itu kecil karena pressure dari market nggak sampai. Karena ingat, momentum candle itu pergerakan harga yang kuat dan terarah. Arahnya satu arah, ini arahnya satu, naik. Kalau di sini lihat dia open, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, nggak terarah. Kalau ini terarah, bener-bener oke, dia open, kemudian close-nya juga tinggi sekali. That's it. Itu yang dinamakan momentum candle. Nah, nanti kita bakalan bahas bagaimana sih sebenarnya cara entry-nya. Kita masuk ke chapter yang kedua, yaitu karakteristik momentum candle. Jadi kalau teman-teman itu trading kan gampang Pak, saya lihat momentum candle itu gampang. Contoh sekarang di XAU nih. Nah, XAU sekarang banyak Pak yang bodinya itu panjang-panjang, tapi yang mana? Nah, itu kan pertanyaannya. Tapi yang mana kita entry? Contoh sekarang di XAU USD M5, ini real time ini ya. Ini ada momentum candle panjang sekali, turun, bearish. Berarti ini indikasi bahwa market akan ada penurunan di candle 2 candle atau 3 candle sebelumnya. Nah, contoh saya sell posisi di situ. Kita tunggu nanti hasilnya. Kenapa kalau saya bisa sell di situ? Satu, ada namanya body besar, body minimal 60-70 dari total panjang candle. Kalau saya biasanya itu di 70-80. Jadi aku harus bodinya itu harus panjang sekali. Kenapa kok body harus panjang? Jadi contoh bodinya harus panjang, ini ekornya kecil. Ini 70-80% kalau saya. Kenapa? Ini indikasi bahwa market sedang trend. Kalau di time frame kecil ini gini nih, lagi trend banget. Jadi kita ngikutin aja. Kalau seperti ini berarti kita ngapain? Berarti kita buy posisi karena masih tren naik. Kita tinggal buy. Nanti kita jelasin di situ. Ini adalah momentum candle. Jadi kita lihat di sebelumnya, kita lihat bahwa manakah sih sebenarnya yang panjang, yang ekornya, yang bodinya panjang, ekornya pendek. Ini bodinya panjang, ekornya pendek. Ini bukan. Ini juga sama, bodinya panjang, ekornya pendek. Bodinya panjang, ekornya pendek. Harus yang kita cari yang itu. Bodinya panjang, ekornya pendek. Kalau candle bullish, ini candle naik, ekor yang pendek kita lihat di sini. Kalau ini panjang, saya nggak suka. Semakin pendek yang bawah itu semakin bagus. Contoh nggak ada yang di bawah, malah hanya
candle kayak gini toh. Wah, itu saya paling suka sekali. Itu indikasi market naik itu sangat-sangat tinggi, win rate sangat tinggi ya itu. Seperti ini ya di sini 23 Januari 645. Ini sangat-sangat bagus banget karena di bawah nggak ada, di atas bodinya itu 70 sampai 80%, atasnya ekornya. Wah, itu bagus banget itu. Nah, yang kedua ada namanya volume tinggi. Jadi kalau kita lihat kenapa kok volume tinggi? Volume itu dibutuhkan ketika kita trading. Jadi contoh ada candle kecil-kecil tiba-tiba ada short. Nah, berarti ini indikasi bahwa orang lagi selling di market sangat-sangat banyak di harga, mungkin di harga di sini, harga resisten atau apa, langsung turun secara drastis. Jadi ketika ada kecil-kecil kemudian ada body panjang kayak gini, indikasi untuk dia lebih turun itu lebih tinggi daripada dia itu naik. Kita contohkan yang di XAU juga ini. Lihat bodinya kecil-kecil, dari sini kelihatan aja kecil, tiba-tiba ada satu yang panjang sekali. Ini berarti volumenya lagi tinggi. Ya udah, itu bakalan ngelanjutin naik. Naiknya seberapa? Kan itu pertanyaannya. Minimal itu di ekor di sini, atau maksimal tarik aja Fibonacci dari sini ke sini di 27% atau di area support yang paling dekat. Kalau nggak tahu support dan resisten, belajar dulu. Jangan langsung ke video ini. Belajar support resisten dari kita, ada videonya. Oke, yang ketiga close extreme ya, sama aja yang kita bilang tadi. Ekornya harus panjang. Kita masuk ke chapter yang ketiga. Sekarang jenis momentum candle. Nah, momentum candle ada dua. Ada yang bearish, ada yang bullish. Yang merah di sini berarti indikasi market sedang nge-push ke bawah. Nge-push karena didorong ke bawah. Ini kemungkinan market selanjutnya bakalan ada penurunan. Simple. Karena tekanan jual yang tinggi. Ini kalau ini kebalikannya, bakalan ada kenaikan. Nah, kalau misalkan seperti ini Pak, contoh market itu turun, kemudian market itu langsung naik, kita ikut yang turun atau yang naik? Yang paling terbaru. Kayak yang paling terbaru, ikut aja yang paling terbaru, berarti naik, buy posisi. Kita lihat di XAU USD. Nah, XAU USD yang tadi, entryan tadi, itu saya kan sudah bilang minimal ekor itu tersentuh. Ini minimal udah terkena deh, minimal. Jadi ekor itu bakalan sering kesentuh. Win rate-nya sangat tinggi ketika ini itu kesentuh. Sangat-sangat tinggi. Kemudian take profit terakhir itu di mana? Di minus 27. Nah, di sini. Kita cekin. Nah, kalian bisa screenshot untuk Fibonacci-nya. Kalau nggak tahu cara pakai Fibonacci, belajar dulu pakai Fibonacci. Target terakhir di 27. Ini aku kepanjangan ini targetnya. Gak apa-apa. Oke, target terakhir di minus 27. Kalau teman-teman pengen win rate tinggi, taruh di ekornya. Tunggu koreksi agak dalam, taruh di ekornya. Itu kemungkinan di 70 sampai 80-an. Gede soalnya. Kita udah testing, kita udah ada portofolionya, bisa dicek aja. Yang menarik, bagaimana cara entry-nya, bagaimana strateginya. Sebenarnya strateginya simple. Yang pertama kita lihat ada breakout entry. Nah, breakout entry di sini yang tadi saya bilang ada candle kecil-kecil, tiba-tiba ini kan ada resisten di sini nih. Tiba-tiba ada satu candle yang panjang sekali nge-break. Nah, ini strateginya. Oke, ke-break candle ini adalah candle breakout. Ini penting banget. Jadi biasanya akan ada koreksi dulu dia. Jadi agak turun sedikit di sini sebelum dia naik. Nah, di area ada dua cara untuk entry. Teman-teman bisa entry di sini. Yang terbaik teman-teman tunggu koreksi sampai mana? Bisa di Fibonacci 23,6 area sini atau area langsung entry di sini, terserah. Kalau saya biasanya di sini entry, di sini entry. Ketika harga udah naik, saya TP. TP-nya bisa di sini atau di 27% yang tadi. Tapi breakout di sini yang penting. Kalau nggak breakout teman-teman nggak entry gitu kan. Stop loss-nya gimana, Mas? Stop loss bisa di bawah sini. Okay. Atau 1:1 di sini. Pastinya kalau teman-teman itu taruh di sini, win rate turun. Pasti. Kalau di sini, ini win rate lebih tinggi daripada yang di sini. Pasti. Oke, karena apa? Ketika harga itu kembali ke sini, berarti ini yang dinamakan fake out. Ini yang dinamakan fake out. Jadi harga itu balik lagi ke area konsolidasinya di sini. Itu yang dinamakan fake out. Jadi nggak jadi break. Nah, kalau dilihat take profit minimal RR 2:1 bisa. Kalau teman-teman bisa atur-atur sendiri. Kalau saya biasanya seperti ini, teman-teman bisa atur-atur sendiri gimana caranya. Yang penting dasarnya ada, teman-teman bisa di-upgrade lagi sesuai sama kebutuhan aja. Oke,
Dari pullback entry, ada yang pakai strategi pullback entry. Jadi ada yang seperti ini. Contoh harga itu sama, kemudian naik, kemudian turun. Nah, di sini ada momentum. Ini pullback. Pullback itu maksudnya kan harga itu naik turun, naik turun, naik turun. Waktu turunnya di sini kita buy posisi untuk lebih tinggi. Ini adalah pullback entry. Kalau harga di area support, kemudian ada momentum, buy posisi dengan cara yang sama yang tadi. Nah, ini targetnya di extension 127, enggak usah, kita pakai strategi yang tadi, yang simple tadi, minus 27%. Kemudian strategi yang ketiga ada namanya trend continuation. Yang menarik karena contoh ada trend bullish naik, kemudian ada momentum candle panjang di sini. Nah, ini tren sedang naik, berarti apa? Ada momentum di sini. Ya wis ngikutin aja. Biasanya sebelah kiri ini kosong. Ini emas sekarang, emas lagi ATH. Jadi kalau mau pakai momentum candle itu sangat-sangat direkomendasikan karena sebelah kiri ini kosong, nggak ada candle lagi. Di sini kita tinggal tunggu koreksi, buy posisi sesuai sama cara yang pertama tadi, strategi yang pertama. Sebenarnya cara entry-nya sama ketika kita ngelihat marketnya yang berbeda. Yang tadi nunggu breakout, yang kedua nunggu pullback, yang ketiga ngikuti tren aja. Ini adalah basicnya. Kalau teman-teman pengen taruh contoh RSI, MACD dan lain-lain itu boleh. Tapi kalau saya pribadi, that's it. Pakai ini kok sudah sangat-sangat cukup. Aku nggak pernah nambahin. Nah, kita masuk ke chapter yang keempat, psikologi. Yang pertama yaitu FOMO, entry tanpa konfirmasi. Harus ada konfirmasinya, momentum harus kuat, harus tebel. Pakai strategi tadi, breakout, pullback, ataupun mengikuti tren. Candle harus panjang sekali, lebih panjang daripada candle-candle sebelumnya. Itu harus benar-benar dilihat, jangan asal entry aja. Itu bakalan habis nanti modalnya. Nah, yang kedua mengabaikan konteks. Yang tadi saya bilang, harus ada konteksnya ketika trading. Contoh, oh ini bodinya panjang banget. Ingat, ketika body panjang, ini bullish, ini pendek, itu bagus. Tapi kalau yang di sini juga panjang, saya nggak suka. Biasanya saya nggak entry di situ. Stop loss ketat itu jangan sebenarnya, karena contoh nih ya, stop loss itu teman-teman biasanya ketat banget tuh. Di sini ekor gitu ya, contoh ya. Press di sini. Jangan, kalau saya agak dilebarin sedikit biar ada apa ya, nafas lah, dia gerak biar enak gitu loh geraknya. Oke, time frame yang digunakan itu biasanya saya pakai satu time frame aja, nggak perlu dua. Biasanya di M15 ini the bestnya, atau kalau mau milih yang agak cepat itu di M5 itu bisa. Oke, jadi teman-teman udah tahu actionnya seperti apa. Actionnya pertama kita observasi, kita belajar dulu, buka trading view dulu, belajar dari sana. Setelah itu buka demo akun dulu, dicoba-coba. Setelah demo akun, saya sudah mantep nih mas. Pakai akun-akun yang nggak usah modal gede dulu, modal kecil. Saya nggak punya modal, masuk aja ke sekolah trading. Jadi di sekolah trading kita ada permodalan gratis. Jadi teman-teman itu tinggal daftar aja, kemudian nanti ikut kuis, kemudian dievaluasi. Kalau evaluasinya agak lambat, sabar ya, karena yang daftar itu sangat-sangat luar biasa banyak, ternyata kita nggak mampu, jadi kita harus benar-benar pelan-pelan. Nah, setelah dievaluasi langsung dikasih modal $200 dulu, kemudian naik sampai di $5.000 atau 80 jutaan. Bayangin 80 juta, kalau satu bulan dapat 10%, 8 juta. Lumayan buat teman-teman, bisa buat sampingan ataupun pekerjaan tetap di situ. Dan ini nggak ada afiliasi sama broker manapun. Ini pure dari sekolah trading, pure dari dana saya untuk bantu teman-teman. Action plan yang terakhir, kalau teman-teman udah coba pengen lihat cara kita trading pakai momentum, teman-teman bisa cek live trading kita di New York Session. Kalau sekarang jam 8 New York Sessionnya, itu saya jelasin bagaimana saya entry momentum candle dan juga langsung lihat di situ saya entry-nya seperti apa. Nah, kunci suksesnya di sini itu sabar, disiplin, sama risk management. Kalau itu 3 jalan, biasanya akan bagus untuk kedepannya. Nah, yang ini yang agak susah, teman-teman itu biasanya dapat untung terus. Satu kali gagal, profit plus modalnya habis. Itu hati-hati. Makanya saya bilang disiplin, harus disiplin. Kalau emang nggak sesuai di close, harus benar-benar disiplin, karena disiplin itu sangat menentukan sekali untuk kita trading. Nah, selamat bertrading dengan momentum candle. Saya tunggu Anda di live trading. Bye-bye.